Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ripka Christine Sitorus. Saya dari Prodi Teologi semester 5 Grup A. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 1-2. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini saya mengangkat judul khotbah kehidupan Kristen yang berpusat pada kehendak Allah. Nah, mari kita sama-sama merenungkan satu tema yang sangat penting di dalam kehidupan iman orang percaya, yaitu kehidupan Kristen yang berpusat pada kehendak Allah. Di tengah dunia yang penuh perubahan, godaan, dan nilai-nilai yang sering bertentangan dengan firman Tuhan, kita dipanggil untuk hidup secara berbeda. Hidup yang berakar dan berfokus kepada apa yang Allah kehendaki. Nah, di sini Rasul Paulus memberitakan melalui Roma 12 ayat 1-2, memberikan dasar yang kuat bagaimana seharusnya orang percaya hidup. Melalui dua ayat ini, Paulus mengajak kita menjalani hidup Kristen yang sejati, hidup yang berpusat kepada Allah, bukan pada keinginan kita sendiri. Nah, di sini saya mengambil 3 poin penting. Yang pertama, hidup sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Paulus memulai dengan berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Hidup sebagai persembahan yang hidup itu berarti kita tidak lagi memusatkan hidup pada keinginan diri sendiri, tetapi pada apa yang Allah mau. Nah, setiap aspek kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan, hubungan, bahkan keputusan kecil pun kita persembahkan kepadanya. Kita hidup untuk menyenangkan Allah, bukan menyenangkan dunia atau ego kita. Nah, persembahan biasanya di dalam perjanjian lama itu bisa seperti berupa binatang yang diserahkan di mezbah. Namun dalam hidup orang percaya sekarang, Paulus menyuruh bahwa kita sendiri, seluruh hidup, pikiran, tenaga, waktu, dan tindakan itu bisa menjadi persembahan bagi Allah. Nah, ibadah bukan hanya apa yang kita lakukan di gedung gereja pada hari Minggu saja, tetapi seluruh kehidupan yang kita jalani setiap harinya. Semua dapat menjadi ibadah apabila kita menaatinya dalam kebenaran. Nah, persembahan hidup ini adalah respon atas kemurahan Allah yang begitu besar dalam hidup kita, kasih karunia keselamatan, pengampunan, dan pemeliharaannya
Karena itu, memberi seluruh hidup kita kepadanya sebagai bentuk syukur dan ketaatan. Nah, poin yang kedua, menolak bentuk dunia dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak nilai dunia saat ini bertentangan dengan kehendak Allah, di mana dunia mengajarkan hidup untuk diri sendiri, tetapi Allah mengajarkan hidup dalam kasih dan pengorbanan. Dunia mengajarkan popularitas, kenyamanan, dan harta, tetapi Allah mengajarkan kerendahan hati dan kesetiaan. Dunia mempromosikan kebebasan tanpa batas, tetapi Allah mengajarkan kekudusan dan ketaatan. Nah, ketika Paulus berkata, "Jangan menjadi serupa," itu berarti orang percaya harus berani berbeda. Kita tidak boleh hanya mengikuti arus dunia, walaupun tampak lebih mudah. Nah, hidup Kristen bukanlah hidup yang mengikuti tren dunia, tetapi hidup yang mencerminkan Kristus. Ini bukan berarti kita membenci dunia, tetapi kita tidak membiarkan dunia membentuk cara hidup kita. Identitas kita bukan ditentukan oleh opini manusia, tetapi oleh firman Tuhan. Baik, di sini poin ketiga ada mengalami pembaruan pikiran untuk mengerti kehendak Allah. Paulus menutup dengan pernyataan penting, seperti di Roma 12 ayat 2b. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak mungkin hidup sesuai kehendak Allah jika pikiran kita tidak diperbaharui. Pembaruan pikiran hanya dapat terjadi ketika kita membaca, merenungkan, dan mempelajari firman Tuhan. Ketika kita membuka diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dan ketika kita mengoreksi perspektif lama yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Nah, pikiran yang diperbarui akan membuat kita hidup mengerti dengan jelas apa yang Allah kehendaki. Yang kedua, ada mampu membedakan mana yang benar dan yang mana yang salah. Yang ketiga, ada mengambil keputusan yang sesuai dengan rencana Allah dan hidup dalam tujuan yang Tuhan tetapkan, bukan tujuan pribadi semata. Tanpa pembaruan pikiran, kita mudah disesatkan oleh keinginan diri, tekanan dunia, atau godaan yang tampak menggoda. Nah, namun dengan pikiran yang terus diperbarui, kita akan berjalan dalam jalan yang baik, berkenan, dan sempurna di mata Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roma 12 ayat 1-2 ini adalah panggilan untuk hidup Kristen yang sejati, yaitu hidup yang berpusat pada kehendak Allah. Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, hiduplah sebagai persembahan yang hidup. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Yang kedua, tidak menjadi serupa dengan dunia. Berani hidup berbeda dari pola dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, pembaruan pikiran, agar kita mengerti dan melakukan kehendak Allah yang baik, berkenan,
dan yang sempurna. Baik saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan kita saat ini semakin diteguhkan untuk hidup sesuai kehendak-Nya dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Semoga hidup kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati.